Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bertepatan pada Minggu Paskah yang keempat ini bertepatan dengan Minggu Panggilan, dan tepat pula jikalau pada Minggu Panggilan ini kita melantik anak-anak kita, putra-putri kita, untuk terus tetap terlibat dalam ambil bagian untuk kehidupan menggereja, secara khusus hidup sebagai putra-putri altar yang melayani Tuhan di sekitar altarnya. Sebetulnya yang dibilang akolit itu justru mereka ini, misdinar, ya, karena sejarahnya misdinar itu dari akolit yang diperuntukkan untuk memberikan kesempatan para calon imam ketika dia masih seorang frater. Nah, tapi di dalam sejarahnya mereka tidak terlalu bersemangat. Ya. Mengapa? Orang mau jadi pastor kok malah tidak bersemangat untuk melayani sekitar altar sebagai akolit yang pekerjaannya sama seperti mereka, cuma mereka pada saat sekarang tidak membagikan komuni, ya, itu. Nah, bahkan dalam sejarahnya sebelum Konsili Vatikan kedua tahun 1965, ya, adanya hanya putra-putra altar, karena memang pada awalnya ditujukan untuk para calon imam yang adalah laki-laki. Tapi ternyata dalam kalangan umat, ya, itu justru umat yang bersemangat, bahkan punya kerinduan untuk melayani Tuhan, terutama di sekitar altarnya. Dia merasa bangga menginjakkan kaki di panti imam yang ya mungkin dikatakan tabu bagi orang awam, ya. Tapi ketika setelah Konsili Vatikan kedua, Bapak Paus Yohanes Paulus membuka jendela terbuka untuk putri-putri altar juga. Dengan demikian ada akolit yang perempuan, ya, ada pemazmur yang perempuan yang bisa menginjakkan panti imam. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bekerja untuk apa? Kalau kita dipanggil, dipilih, ya, untuk menjadi seorang misdinar, ya, seorang akolit, seorang yang turut ambil bagian dalam kepengurusan dewan paroki maupun dewan kombas, stasi. Sebenarnya kita itu diberi kesempatan untuk bekerja hanya untuk apa? Hanya untuk dan demi di dalam Tuhan. Hanya untuk satu nama saja, Yesus Kristus. Hanya untuk satu nama yang kita harus taat. Hanya untuk satu nama Sang Gembala yang baik. Untuk tidak hanya taat tetapi mau mendengarkan. Sehingga dituntut apa? Kita itu diharapkan kosong. Jangan berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam. Terutama kita akan bekerja di dalam ladang Tuhan, ya, kita, ya Romo, saya siap untuk melayani Tuhan, ya, ketika saya bernego dengan para anggota dewan paroki sebelum dilantik, sebelum ada pembekalan itu. Nah, tapi ya seringkali ini kita di mulut itu gampang ucap, tapi ketika ada tantangan segala macam, nah, saya mulai terganggu.
Ini terjadi juga pada Petrus yang adalah murid Yesus sekaligus menjadi rasul. Beberapa kesempatan waktu saya khotbah itu, ya, Yesus itu tidak pilih kamu punya prestasi, Yesus itu tidak pilih kamu punya pendidikan tinggi, itu tidak. Bahkan pernah saya ngomong tuh, Petrus itu menyangkal dia 3 kali. Tapi kenapa dia dipilih oleh Yesus untuk menjadi pemimpin gereja? Jadi pemimpin gereja juga tidak dibayar, tidak dapat upah. Itu. Jangan berpikir upah itu hanya duit. Walaupun saya tidak mengharapkan duit, saya bilang, Romo, saya itu siap untuk melayani Tuhan, tidak diupah, tidak digaji, juga tidak apa-apa. Tetapi kalau saya secara tersembunyi dalam lubuk hati saya terdalam, saya minta dihargai, saya minta diakui, saya minta dihormati, berarti saya juga sebetulnya mengharapkan sesuatu. Ya, bukan uang, memang tidak uang, tapi saya diberikan upah dalam bentuk penghormatan, dalam bentuk pengakuan, supaya saya gengsinya naik, supaya orang bilang hebat ya dekat dengan pastor, hebat ya kamu punya dewan itu prestasi. Bapak Ibu, kalau saya berpikiran seperti itu sebagai imam, ya, saya sudah kaya raya, saya sudah punya istana di Jawa sana. Istana bukan main, megah. Karena apa? Ya. Ternyata setelah saya keluar dari pekerjaan di perbankan, ya, saya tetap pegang duit, dan bukan sedikit. Duit yang saya harus hindari ternyata datang, bukan sedikit, miliar. Saya tidak bisa menghindari itu. Kalau saya sungguh mau minta upah sama Tuhan Yesus, oh saya sudah tinggalkan jubah saya, pergi, kasih tinggal, bodoh amat kau umat. Ya. Walaupun saya tidak pergi, orang pun juga menilai saya pura-pura. Ketika saya mau jual ginjal, orang Jakarta bilang, Romo pun mau jual ginjal, tujuannya apa? Supaya orang syok kah? Umat syok. Supaya apa? Supaya dapat belas kasihan, sehingga dapat duit. Oh terserah. Kalau saya dinilai seperti itu, terserah. Nah, yang menilai seperti itu justru bukan orang-orang yang jauh, orang-orang yang di sekitar, bahkan orang di dalam gereja sendiri, orang-orang yang di dalam gereja yang Katolik, yang mengelola yayasan-yayasan Katolik. Waktu itu saya ketemu di Jakarta, bawa ke kamar di pastoran, bawa, sudah cepat dibantu, tolong bawa ke pastoran, ada kamar itu ditidur, lewat sini dekat. Ya sudah, ya. Jadi seperti itu, ya. Yayasan Katolik di Jakarta, ya. Itu
Sebetulnya yang cari nama itu siapa? Ketika saya dikatakan seperti itu. Nah, semua itu Petrus juga alami. Justru pada saat dia di hadapan para Sanhedrin, mahkamah agama, ya, dan bukan rahasia lagi, Kementerian Agama itu syarat dengan masalah. Apa? Membuat aturan yang aneh-aneh, diskriminasi, masalah mayoritas dan minoritas. Ya. Ya. Mungkin kita di sini tidak terasa, tetapi di luar sini itu begitu terasa. Sekolah-sekolah, ya, pro dan kontra, harus dibuat rumah ibadat doa untuk agama tertentu, meskipun itu di dalam persekolahan Katolik, di dalam yayasan Katolik. Ya. Hal-hal yang seperti itu. Dan Petrus juga mengalami itu di mahkamah agama, yang adalah juga sekali lagi selalu di dalam kitab suci yang kita baca itu selalu merujuk ke orang yang tua dinas. Mengapa? Karena merujuk ke orang tua itu seringkali orang tua merasa, oh saya lebih lahir lebih dulu, saya lebih makan garam lebih dulu, jadi saya tahu semua. Tapi untuk mengatakan saya tahu semua itu bukan begitu, tapi kamu yang tahu semua. Tapi secara halus dia mengatakan dirinya sendiri bahwa saya tahu semua. Maka kenapa? Karena mahkamah agama, ya, orang tua-tua yang ada di dalam kelompok Sanhedrin Yahudi itu merasa disaingi, merasa nanti diabaikan, merasa nanti tersisih, tidak punya pengikut. Petrus ditolak, tapi walaupun ditolak, dia menjelaskan secara gamblang, saya bekerja melayani ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk satu nama, adalah Yesus Kristus yang kau salibkan itu, yang kau bunuh itu. Tapi seringkali kita tidak dibunuh karakter kita oleh orang lain, tapi seringkali kita membunuh karakter kita sendiri. Karena apa? Kita tidak mau untuk dibina, kita tidak mau untuk diubah. Ada kesempatan banyak untuk diubah, untuk dibina, tetapi saya malas datang. Saudara-saudari, anak-anakku, putra-putri altar, ya, kamu harus siap dari kecil. Walaupun kamu melayani pedis matamu karena asap dupa, ya, tapi kamu masih juga dikomplain, dicemooh. Ya. Bahkan kamu dianggap kamu anak bawang toh. Tapi terapa-apa, kamu anak bawang yang tidak tahu menahu. Ya, orang tuamu lebih pandai, ya, lebih terhormat. Tapi walaupun kamu tidak dihormati, walaupun kamu tidak diakui, walaupun kamu mungkin, ya, tidak punya harapan untuk dilibatkan, ya, kamu jalan terus, ya, karena kamu melayani itu bukan untuk mereka. Kamu melayani Tuhan, tapi imbasnya kepada umat itu. Nah, sama kalau saya berhasil, ya, membangun sebuah paroki secara fisik maupun secara psikis, mental, iman, ya, apakah Bapak Uskup dulu hargai saya? Tidak. Apakah Bapak Uskup jangankan menghormati saya? Tidak. Ucapan terima kasih saja tidak. Terus
saya dinilai oleh uskup prestasi tinggi dengan nilai 10 plus. Tidak. Baru Bapak Uskup kasih saya nama, tulis nama saya di bursa calon uskup. Tidak. Dan pikiran-pikiran itu harus dihilangkan di setiap otak, hati, perasaan para imam. Makanya kalau saya pengecut, saya sudah kaya, saya punya rumah istana. Nah, jadi saudara-saudari, bukan melayani demi kehormatan, demi penghargaan diri saya, bukan karena kebutuhan kepentingan ipar-ipar saya, komunitas saya, suku saya, keluarga saya, agar saya dapat diperhitungkan dan dipercaya. Sekali lagi, bukankah sudah seharusnya, sudah wajib hukumnya para orang tua membesarkan anak-anak sampai mereka mandiri? Dan ketika mereka mandiri, berhasil punya keluarga, sukses, apakah orang tua minta balas jasa, kembalikan uang yang sementara dulu kamu pakai untuk piara kamu dari sejak kandungan sampai kamu sekarang ini? Nah, ini ibaratnya seperti itu, ilustrasi. Saya yakin, saya percaya orang tua tidak ada seperti itu. Karena apa? Ini sudah kewajibanmu, ini sudah keharusanmu, ini sudah yang seharusnya kamu lakukan untuk putra dan putrimu. Maka sekali lagi, saudara-saudari terkasih, saya bekerja sambil melayani dalam hidup membangun komunitas iman, menggereja, seharusnya sekali lagi demi kemuliaan dan keluhuran Tuhan, demi saya semakin mencintai hati kudus Tuhan. Kalau Yesuit dan SCY punya moto itu, ad maiorem dei gloriam ad et ametur ubi veterarum cor Jesus sacratissimum in aeternum. Jadi para Yesuit, para biarawan SCY itu bekerja semata-mata demi kemuliaan dan keluhuran Tuhan, dan demi mencintai hati terkudus Yesus, agar hati Yesus yang paling kudus dan mulia itu dicintai di seluruh muka bumi ini. Nah, tolong kita boleh menggugat hati pikiran kita. Gugatlah hatimu sendiri, diriku sendiri, pikiranku sendiri, supaya saya merestruktur kembali pola pikir saya yang sesat. Karena ketika saya sesat, maka sadar atau tidak sadar saya mengacaukan suasana yang tenang, saya mengacaukan hidup sesama saya. Nah, mencintai hati kudus Yesus demi kemuliaan namanya, supaya apa? Kita layak dan pantas untuk disebut anak-anak Allah. Maka pandai-pandailah memilih, memposisikan diri, mana yang aku pilih. Saya memilih diakui dunia, atau saya memilih diakui oleh Allah dalam diri Yesus Kristus? Apakah aku memilih sama seperti dunia,
mengejar prestasi, mengejar gengsi, mengejar kehormatan, mengejar ideaku sendiri, atau aku memilih sama seperti Yesus Kristus. Aku memilih menjadi alter Kristus. Aku memilih menjadi semisal Kristus. Karena kalau kita mengejar itu, memilih hal yang tepat, yakni demi kemuliaan, ad maiorem Dei gloriam, dan semoga dicintai Tuhan Yesus dalam kemuliaannya dan hatinya, ya, ametur ubi hue terrarum cor Yesus sacratissimum, maka saya tidak sia-sia, saya tidak menyia-nyiakan kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Bukankah menjadi orang Katolik harus menanggung beban banyak orang tanpa pretensi apapun yang sifatnya duniawi ini? Ingatlah, kita bukan pekerja upahan, upah untuk dihargai, upah untuk diakui, upah untuk dipercaya, yang kalau tidak mendapatkannya kita mulai memberontak, kita mulai marah, melampiaskan kemarahan kita, hingga akhirnya saya menjadi manusia yang trouble maker, pembuat masalah. Tetapi yang terjadi seharusnya sebaliknya. Niat, hati, tujuan yang murni, bersih dari kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok yang hanya menuruti ambisi untuk kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran yang semu. Kebenaran semu berarti kebenaran yang diyakini oleh dunia ini. Maka marilah, jadilah pribadi yang layak untuk dipercaya karena ketulusanmu, karena pekerjaanmu yang totalitas itu, tanpa pamrih, baik pikiranmu, hatimu, untuk melayani dengan sungguh-sungguh hanya dengan dan demi, benar-benar demi Yesus Kristus dan gerejanya. Karena itulah yang seharusnya terjadi, karena itulah memang kewajiban kita. Kita ingat, kita tanpa bayar untuk menjadi Katolik, kita tanpa jasa untuk menjadi dibaptis dalam gereja Katolik. Apa jasa kita? Maka marilah kita sekali lagi menggugat diri kita sendiri. Coba, berani tidak merombak pikiran dan hati perasaan kita sendiri? Berani tidak? Agar aku tidak menjadi sumber persoalan, agar aku tidak menjadi penyesat bagi orang lain, agar aku mulai membangun motivasi yang selaras dengan kehendak Kristus. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua.